Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab tugas satu dari perencanaan kota. Di sini ada dampak urbanisasi serta tantangan dan masalahnya terhadap pertumbuhan perkotaan urbanisasi, sama dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran atau berubahnya wilayah desa jadi kota karena pembangunan. Di Indonesia ini gak bisa dihindari, tahun 2025 58% penduduk Indonesia sudah tinggal di kota. Dampaknya ada yang positif, tapi tantangan dan masalahnya juga numpuk kalau gak dikelola. Terus ini ada satu, dampak urbanisasi ke pertumbuhan perkotaan, dampak positifnya. Yang pertama di sini ada urbanisasi jadi mesin ekonomi. Kota itu terdapat kota itu tempat industri, jasa dan uang kumpul. Orang desa pindah ke kota karena ada lapangan kerja di pabrik, mall, ojek online. Akibatnya ekonomi kota tumbuh, PDRB naik, PAD daerah kota juga naik. Contoh, Jakarta dan Surabaya nyumbang lebih dari 20% PDB nasional karena konsentrasi bisnis. Ini ada kedua, mendorong inovasi dan layanan karena penduduknya padat. Jadi efisiensi buat bangunan rumah sakit, kampus, internet cepat, muncul startup, transportasi online, MPP digital. Di desa susah bangun itu karena penduduknya nyebar. Yang ketiga, mengubah struktur sosial. Masyarakat kota cenderung lebih terbuka, akses pendidikan lebih tinggi, dan mobilitas sosial lebih cepat. Anak petani bisa jadi programmer kalau ada di kota. Dampak negatifnya kalau gak terkendali. Ini ada yang pertama, kota tumbuh terlalu cepat dibanding kemampuan pemerintah. Penyediaan layanan, akhirnya muncul pemukiman kumuh, macet parah, banjir karena drainase gak kuat. Kedua, desa kehilangan tenaga produktif. Anak muda lari ke kota, di desa tinggal orang tua, pertanian jadi gak ada yang nerusin. Ketiga, tekanan lingkungan naik, polusi udara, sampah numpuk, air tanah habis. Kedua, tantangan dan masalah urbanisasi terhadap pertumbuhan perkotaan yang bikin kepala daerah kota pusing. Pertumbuhannya ya, tapi masalahnya ikut gede. Pertama, tantangan penyediaan perumahan dan lahan. Orang datang urus tapi lahan kota segitu-gitu aja. Harga tanah naik gila-gilaan. Akibatnya muncul kampung ilegal di bantaran sungai, bawah sutet, pinggir rel, kayak di Jakarta, Bandung, Surabaya. Pemkot susah gusur karena soal kemanusiaan. Tapi kalau dibiarin, rawan kebakaran dan penyakit. Program rusunan sering gak laku karena lokasinya jauh dari tempat kerja. Yang kedua, di sini ada tantangan infrastruktur dan layanan dasar. Penduduk nambah 3% tahun, tapi pipa PDAM, jalan, angkot, dan TPSP nambahnya cuma 1%. Akhirnya macet di mana-mana karena semua bawa motor. Sampah Jakarta 8.000 ton per hari. TPST Bantar Gerbang udah overload. Air bersih juga krisis, banyak warga beli galon. Pemkot kewalahan ngejar karena
buntut duit triliunan sementara APBD terbatas. Yang ketiga di sini masalah sosial dan kemiskinan kota. Gak semua orang yang ke kota langsung kaya, banyak yang cuma jadi pekerja informal, pemulung, pedagang kaki lima, buruh harian. Mereka gak punya jaminan sosial, tinggal di kos sempit, anaknya rawan putus sekolah, muncul masalah baru, kriminalitas, narkoba, pengemis kemiskinan. Desa pindah jadi kemiskinan kota, tapi lebih kompleks karena biaya hidup tinggi. Ini ada yang keempat, masalah lingkungan dan bencana. Betonisasi bikin kota jadi heat island. Suhu naik 2-3 derajat dibanding desa. Resapan air hilang, jadi dikit hujan langsung banjir kayak di Semarang dan Bekasi. Udara kotor, knalpot dan pabrik. Air tanah disedot berlebihan sampai daratan Jakarta turun 10 cm per tahun. Kalau dibiarin, biaya bencana ke depan jauh lebih mahal daripada biaya pencegahan sekarang. Terus ya, di sini ada yang kelima, tantangan tata kelola ego sektoral. Kota itu urusannya nyangkut banyak pihak, pusat, provinsi, kota, swasta ngurus, macet aja harus libatin Kemenhub, PUPR, Pemprov, Dishub, polisi. Seringkali gak sinkron. Dishub bikin jalur sepeda, PUPR bongkar lagi buat proyek drainase. Inilah kenapa administrasi pembangunan penting, biar gak kerja sendiri-sendiri. Intinya di sini adalah urbanisasi itu kayak bisa buat masak kalau dikelola, tapi bisa bakar rumah kalau dibiarin. Pertumbuhan kota tanpa pengendalian cuma numpuk masalah. Tantangannya sekarang bukan nolak urbanisasi, tapi gimana bikin kota yang padat tapi layak huni, transportasi publik bagus, perumahan terjangkau, ruang terbuka hijau cukup, dan tata kelola antar OPD nyambung. Kalau nggak bonus demografi bisa berubah jadi bencana demografi. Sekian, terima kasih.